Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Triana Putri dari kelas 5A sore akan menceritakan tentang sinopsis novel Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatwer. Baik, novel ini berisikan sebuah cerita tentang perlawanan kaum pribumi melawan kolonialisme Belanda. Cerita ini bermula saat pribumi bernama Minke, pemuda pribumi, putra seorang bupati yang berkesempatan menempuh pendidikan di HBS, merupakan salah satu siswa yang pandai. Karakter Minke adalah pribumi yang cerdas dan berani melawan penindas terhadap dirinya. Ia diperolok temannya karena kulitnya berbeda dengan teman keturunan Belanda. Minke sangat mengagungkan Eropa dan melupakan budayanya karena merasa Eropa jauh lebih baik dalam segala hal. Minke diajak temannya berkunjung ke Wonokromo, sebuah perusahaan dan perkebunan tebu milik Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro dipaksa menikah oleh orang tuanya kepada orang Belanda dan dijadikan gundiknya. Awalnya, Nyai Ontosoro menolak dan benci kepada sang suami, yaitu Tuan Malema. Namun, seiring berjalannya waktu, Tuan Malema ternyata sangat sayang pada Nyai Ontosoro. Dari sang suami pula, Nyai Ontosoro belajar tentang perusahaan hingga benar-benar berpengalaman sampai seluruh perusahaan yang mengendalikannya adalah Nyai Ontosoro, meskipun pada akhirnya itu pernikahannya itu melahirkan Analis yang cantik jelita, keturunan Belanda dan Jawa. Pertemuan itulah adalah pertemuan pertama yang membuat Analis dan Minke jatuh cinta. Suatu hari, Minke diminta oleh Nyai Ontosoro untuk datang kembali ke Wonokromo karena sejak kepergiannya, Analis sering melamun dan pekerjaannya banyak yang salah. Minke menjadi tempat curahan hati Analis. Ia bercerita tentang keluarganya, bahwa mereka suatu hal ayahnya yang dulu baik berubah karena suatu hal, yaitu saat anak papanya datang dan memperolok papanya serta menghina mamanya dan menuntut haknya. Sejak saat itu, sang papa jarang pulang dan Nyai Ontosoro yang mengurus seluruh perusahaan dan perkebunan. Minke semakin dekat dengan keluarga itu. Bahkan, Minke dan Analis diperbolehkan tidur bersama satu ranjang. Minke dikejutkan saat suatu pagi ia dijemput agen polisi untuk dibawa ke kantor polisi. Kemudian, Minke naik dokar dan ternyata menuju ke gedung bupati kota. Ternyata sampai di sana saat dimana ayah Minke diangkat menjadi bupati, ayahanda Minke sangat marah karena Minke tak pernah membalas surat dari sang ayah. Selesai berurusan di kota B, Minke kembali ke Surabaya. Namun, karena suatu hal demi menjaga kebaikan semuanya, Minke tidak ke Wonokromo. Suatu hari, Minke mendapat kabar bahwa Analis sakit keras karena merindukan Minke. Nyai Ontosoro memasrahkan Analis pada Minke. Setelah kedatangan Minke, Analis sembuh. Berbagai masalah datang dalam kehidupan Minke dan Analis. Minke melanjutkan pendidikannya hingga lulus sebagai lulusan terbaik HBS. Ia tidak menyangka seorang pribumi berada di atas Eropa. Dan di hari bahagia itu, Minke dan Analis mengumumkan pernikahannya. Pesta pernikahan besar-besaran yang digelar dengan tata cara Islam.
6 bulan telah terlewati. Keluarga itu lagi-lagi dihantam badai. Analis dan Nyai menghadap ke Pengadilan Putih yang memutuskan semua hak-hak kuasa kekayaan Tuan Malema jatuh pada anak kandungnya. Hal itu membuat keluarga itu sangat terkejut. Juga surat yang menunjukkan bahwa Maurice Malema menjadi wali bagi Analis dan pengasuhnya di Nederland. Hal ini membuat Mingke hampir pingsan. Sejak saat itu pun, kesehatan Analis mulai terganggu. Nyai sudah menyepa advokat untuk membantu. Inilah perkara bangsa kulit putih yang menelan pribumi. Nyai dan Mingke tak ingin menyerah dalam perkara ini. Mereka terus melawan. Pribumi harus mempertahankan hak-haknya, tidak boleh ditindas Eropa saja. Semua hal dilakukan Mingke untuk mempertahankan Analis dari menulis, berdemo, hingga mengajak forum Islam yang berbeda Mingke. Hal terus berlalu sampailah pada saat-saat terakhir di mana Analis akan pergi. Analis mempunyai permintaan terakhir kepada mamanya untuk mengasuh seorang adik perempuan mirip Analis. Perempuan Eropa mulai menarik Analis. Ia berjalan lambat-lambat menuruni tangga dalam tutunan orang Eropa. Badannya nampak sangat rapuh dan lemah. Analis pun pergi menuju di mana Ratu Wilhelmina berkuasa. Sekian novel atau sinopsis novel Bumi Manusia yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.